Kita bahas Indonesia juga yang akan melawan Filipina, sahabat Sonora. Di grup sekarang, grup A, ada Vietnam nomor 1, nomor 2 Thailand, nomor 3 Myanmar, nomor 4 baru Indonesia nih. Ya, untuk bisa lanjut harus di nomor 1 dan 2, ya, melewati Myanmar dan juga Thailand. Agak berat ya PR-nya ya, apalagi Marcelino nggak bisa main nih. Mas Ula, gimana prediksinya melawan Filipina? Ya, terima kasih Bang. Ini agak sulit ya karena kita kehilangan ya pemain yang kalau kata Sintayong berpengaruh atas menurunnya Indonesia pada babak kedua melawan Thailand. Jadi dengan kata lain mungkin Marcelino itu gendong Indonesia selama Piala AFF kemarin gitu ya. Mungkin tapi Sintayong masih punya beberapa alternatif di laga melawan Filipina. Yang pernah dicoba itu pas melawan Brunei itu Zanatin Faris dan Rafli Asrul PSM Makassar, Zanatin dari Persis Solo. Nah, mungkin untuk mengganti Marcelino mungkin bisa dipilih yang punya mobilitas agak sama, walaupun mungkin levelnya sedikit di bawah Marcelino, yaitu Rafli Asrul. Ini dia pemain sudah lolos trial di Atromitos klub Yunani dan mungkin berangkat setelah Piala AFF U19. Jadi ketika dia mendapatkan jam terbang di sini bisa dia gunakan sebelum berangkat ke Yunani. Karena Filipina adalah tim yang belum pernah kalah, belum pernah menang, otomatis mereka seharusnya di bawah Thailand, Vietnam, dan kita bisa berharap banyak Indonesia bisa menang telak lagi, walaupun mungkin tidak setelak ketika melawan Brunei, gitu Bang. Gimana, apa sih syaratnya agar Indonesia bisa lolos ke grup selanjutnya? Harus menang berapa gol gitu untuk di laga melawan Filipina dan juga Myanmar ini? Ya Bang, Ya. Thailand sudah menang dari Brunei kemarin ya, atau hari ini ya, kemarin nih Mbak ya, itu tidak lebih besar, tidak lebih telak dari kita. Jadi kalau kita poinnya sama dengan Thailand, ya kita bisa unggul dalam hal selisih gol begitu. Dengan catatan Thailand imbang melawan Vietnam. Tapi kita bisa optimis Bang, karena kita menyapu bersih 2 laga tersisa, yaitu melawan Filipina dan Myanmar. Poin kita akan mengungguli salah satu di antara Vietnam dan Thailand seandainya mereka saling mengalahkan. Vietnam dan Thailand kan belum ketemu. Jadi mereka nanti sabung sendiri ya, gelut sendiri. Yang kalah akan tersisihkan oleh Indonesia. Seandainya Indonesia menyapu bersih 2 laga tersisa begitu. Kalaupun mereka imbang, kita sudah unggul selisih gol dalam hal ketika Brunei kita bantai 7-0, Vietnam cuma menang 4, Thailand cuma menang 4-0 kalau tidak begitu. Itu Bang. Oke, Mbak Meta, gimana melawan Filipina? Melawan Filipina di atas kertas timnas Indonesia pasti diunggulkan ya, harapannya menang karena itu satu-satunya pembuka peluang untuk lolos ke babak semifinal tuh kita kuncinya menang dulu lawan Filipina, apalagi Filipina kan udah diskualifikasi, maksudnya udah nggak lolos gitu ya. Walaupun kita tanpa Marcelino, tapi ada beberapa pemain tengah tadi yang udah disebutin, dan kalaupun kita bisa menyapu bersih 2 pertandingan sisa, karena Thailand juga belum main lawan Brunei sih, yang main tuh si Vietnam tadi 4-0. Jadi ini optimis. Timnas U19 Indonesia pasti bisa menang di 2 pertandingan terakhir. Kuncinya menang dulu deh lawan Filipina, tapi jangan disepelekan juga sih. Tahu-tahu memberi kejutan ya kita nggak tahu ya, gitu. Apalagi kita nggak ada Marcelino gitu. Oke, gitu. Menurut Mbak Meta berapa skornya? 3-0. 3-0? Yes. Oke, Mas Ula? 3 gol bisa 4 gol bisa lah gitu lah. Oh, mantap. Oke, sebelum kita sedikit singgung nanti tentang Myanmar, Pak Johan di Tangsel, selamat malam. Jika Indonesia misalnya kalah, nggak lolos ke babak selanjutnya, bagaimana nasib pelatih Sintayong sendiri? Mas Ula? Ya, pertanyaan yang bagus dari Pak Johar ya, dari Tangerang ya. Pak Johan. Ya, Pak Johan ya. Sintayong kita ikat kontrak. PSSI mengikat Sintayong sampai 2023. Jadi bisa kita jamin Sintayong bertahan di kursi pelatih timnas Indonesia dan di 3 level sekaligus, yaitu U19, U23 dan senior. Dan apapun hasil yang terjadi di turnamen ini, lebih penting kiranya kita berharap Sintayong atau timnas berharap yang terbaik pada Sintayong dan timnas Indonesia di turnamen yang lebih tinggi lagi, yaitu Piala Dunia U20 2023, yang mana tim ini sedang bersiap menuju ke situ, karena sekarang usia 19, tahun depan 20,
diharapkan peak-nya itu di Piala Dunia U20, bukan Piala U19, bukan di kualifikasi Piala Asia U19 gitu. Dan Sintayong ada yang lebih besar lagi setelah Piala Dunia U20, yaitu Piala Asia 2023. Jadi baru setelah itu kita berharap cemas apakah Sintayong diperpanjang oleh PSSI begitu. Jadi masih 1 tahun lagi kurang lebih begitu, Bang. Oke, Mbak Meta? Kalau menurut saya Sintayong tetap akan dipertahankan ya. Kan kontraknya habis Desember 2023. Jadi kalau Piala Asia sekitar pertengahan tahun depan mungkin masih bisa ya dilatih oleh Sintayong kayak gitu. Tapi menurut saya PSSI tidak akan mungkin mendepak Sintayong di waktu-waktu terdekat ini ya. Soalnya masalah kontrak juga mungkin ada masalah penalti juga kan pasti besar ya kayak gitu. Jadi apapun hasilnya akan tetap ada di sini ya, Pak Sin. Tetap dipertahankan. Oke, Indonesia melawan Filipina di atas kertas menang nih besok hari Jumat. Kemudian selanjutnya akan melawan Myanmar, betul ya? Singgung sedikit ya soal melawan Myanmar. Gimana prediksinya, Mas Ula? Ya, terima kasih Bang. Myanmar ini kelihatannya tim yang middle ya, di tengah-tengah antara tim yang tidak baik dan tim yang baik ya. Sekarang sedang memuncaki klasemen Mbak ya, Myanmar Mbak ya? Myanmar udah di peringkat 3. Oh iya, peringkat 3 ya. Dia bisa menang melawan Filipina dan Brunei, jadi seharusnya bisa merepotkan kita lebih dibanding Brunei besok begitu. Tapi perlu kita catat juga, sama seperti Brunei, Myanmar ini negerinya sedang dilanda pandemi plus kudeta militer, jadi kompetisinya tidak tergelar dan tidak mengirim wakil di level Asia begitu. Jadi seharusnya sih mereka ya sama seperti Brunei yang minim pengalaman dan akan gugup di depan ribuan supporter Indonesia. Jadi kita bisa meminta dukungan supporter, doa dan dukungan, sekaligus ya berharap bahwa pemain-pemain kita bermain bagus di laga terakhir. Itu kan melawan Myanmar laga terakhir. Jadi bisa all out gitu Bang. Oke, Mbak Meta? Kalau menurut saya Myanmar sendiri nih di bawah Vietnam sama Thailand ya jelas, dan kita udah bisa imbang lawan Vietnam sama Thailand ya, kita mungkin unggul dikit, tapi harapan saya semoga pemain-pemain Indonesia fisiknya nggak habis ya sampai pertandingan terakhir, mengingat pertandingan 2 hari sekali. Seperti itu sih, karena fisik berpengaruh banget nanti di pertandingan terakhir seperti itu. Marcelo jelas nggak turun nih melawan Filipina, apakah ada kemungkinan dia akan turun melawan Myanmar? Ya Bang, sepertinya Bang, kabar terakhir dia mengalami cedera hamstring, dan kalau sudah hamstring begitu bisa minggu atau bulan. Kalau di grup WhatsApp Bola Sport kabarnya 2 bulan gitu Bang. Jadi ya kita bisa melupakan Marcelino sejenak lah untuk turnamen ini begitu Bang. Sejenak. Oke, terakhir berapa prediksi skor melawan Myanmar? Mbak Meta? Kalau saya tipis aja Bang, 1-0 kalau nggak 2-1. 1-2-1, Mas Ula? Ya jangan besar-besar lah. Toh itu kan laga terakhir kan, kita bisa melihat dulu pertandingan sebelah, apakah perlu menang atau cukup imbang begitu Bang. Berapa skornya? Skornya 1-0 2-1 lah. Baiklah, kita tunggu bagaimana nanti melawan Filipina di hari Jumat. Kita akan bahas di minggu depan. Mas Ula, Mbak Meta, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Mas Daniel. Yes, sampai jumpa lagi. Terima kasih juga kepada sahabat sonora yang sudah bergabung. Ya, semoga ini membuka banyak hal tentang peluang Indonesia di Piala AFF U19. Apakah bisa lolos? Kita tunggu pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dan silakan terus dengarkan obrolan sonora bersama dengan bolasport.com yang hadir dalam Sporta setiap hari Kamis jam 7 sampai dengan jam 8 malam. Saya Daniel Wibowo. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.